رضي الله عنه وعنكم الحكمة الثالثة والثلاثون قال رضي الله عنه من الصدق حيث يخاف عمل الكذب حيث يرجو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah senantiasa memberikan nikmat sehat wal afiyah dan senantiasa menganugerahkan untuk kita sekalian perkumpulan yang insya Allah mendatangkan untuk sekalian kita keberkahan, kebaikan, manfaat dan hikmah serta anugerah yang besar untuk kita sekalian baik di dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Melanjutkan daripada kajian rutin di dalam kitab Al-Hikam lil Imam Al-Qutbil Al-Ghawthi wal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sampai kita kepada hikmah yang ke-33. Beliau mengatakan, man ahmala sidqa haitsu yakhafu. Barang siapa ada orang yang memudahkan, menganggap remeh atau meninggalkan pada dirinya as-sidqah, kejujuran, sifat jujur dan kesungguhan di dalam menjaga sifat mulia tersebut agar senantiasa ada pada diri kita. Karena alasan takut, yakni kalau berkata jujur dia takut, entah itu takut dia dimaki, dihina, dicaci, dicuek atau diasingkan. Artinya beragam rasa takut untuk mengatakan yang seharusnya dikatakan, jujur di dalam ucapan atau jujur di dalam perbuatan atau jujur di dalam pengamalan, yakni penuh kesungguhan untuk menjaga sifat yang mulia ini. Sifat jujur ini adalah sifat yang Allah anugerahkan kepada para nabi dan rasul. Bagi siapa orang yang menginginkan dan ingin mendapatkan bagian dari sifat nabi dan rasul, yaitu as-sidq, jujur, maka dia telah mengambil bagian yang penting, bagian yang mulia yang Allah berikan kepada nabi dan rasul utusannya, dan dia dapatkan itu sifat pada diri orang tersebut, ya. Nah, ada orang yang terhadap kejujuran, sifat yang mulia ini, dia mengentengkannya, meremehkannya, bahkan meninggalkan sifat yang mulia ini, yaitu jujur yang mesti ada pada dirinya dengan alasan takut akan sesuatu.
Kalau saya jujur, maka saya akan ketahuan ini dan itu, sehingga dia berbohong. Cuma dua itu saja. Jujur lawan katanya bohong. Kalau orang tidak bersungguh-sungguh menjaga sifat jujur ini pada dirinya, maka mau tidak mau dia akan berbohong. Atau dia menjaga sifat jujur ini tanpa ada kesungguhan karena takut, mesti imbasnya dia akan berbohong. Lihat dalam hikmah ini Imam Haddad menjelaskan, siapa orang yang meninggalkan sifat jujur di dalam dirinya karena takut akan sesuatu, istakmalal kadhiba haitsu yarju, maka kedustaan, kebohonganlah yang akan tampil pada dirinya. Nah, di sini para ulama menjelaskan kepada kita, apa itu sifat jujur? Apa itu jujur? Jujur ini pertama yang harus kita pahami, satu sifat yang Allah letakkan pada diri hambanya yang beriman ataukah dia tidak beriman, yang menunjukkan kepada orang tersebut jika ada pada dirinya dia adalah hamba yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan ini terpuji. Jujur itu sifat dari banyaknya sifat-sifat baik dan mulia, dan dia terpuji binafsil Quran. Di dalam Al-Quran memuji daripada orang yang memiliki karakter yang baik ini, kejujuran dan kesungguhan di dalam memelihara, menjaga kejujuran. Kalau definisinya menurut bahasa Arab, di dalam kamus bahasa Arab, mutabaqatul hikam lil waqi' atau mutabaqatul hukmu lil waqi', praktikal, mempraktekkan atau tingkatan daripada hukum kebijaksanaan terhadap sesuatu yang terjadi. Apa maksudnya? Kita bisa menilai diri kita sendiri ini termasuk manusia atau hamba Allah yang bijak atau tidak, itu diukur daripada kejujuran yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi tidak diharuskan, tidak seharusnya, walaupun di dalam beberapa tempat orang itu justru tidak dianjurkan untuk berkata jujur, cuma bukan tidak ada dasar, dan bukan juga diartikan boleh untuk berbohong kalau itu tidak sesuai dengan definisi yang diperbolehkan oleh syariat. Tapi sifat jujur itu mesti ada pada orang yang beriman dan umumnya setiap manusia. Mesti harus ada pada diri kita masing-masing sifat mulia ini. Ya, memang diperbolehkan di dalam beberapa tempat seseorang itu justru tidak dianjurkan untuk jujur, artinya berbohong, iya. Tapi tidak maknanya bohong itu diperbolehkan. Jadi kita ini sesuai tolak ukurnya itu bukan karena apa yang kita pahami, tapi mengikuti apa yang dipahamkan oleh agama untuk kita. Contoh, orang yang jujur, kejujuran itu memuliakan dirinya, mengangkat derajatnya, mendatangkan kebaikan atas dirinya, dan memberikan pahala terhadap kejujurannya. Sebaliknya,
orang yang berbohong itu mendatangkan kemurkaan atas dirinya, dosa atas dirinya, dan banyak sekali mudarat yang akan dia dapatkan. Tapi ada yang dinamakan bohong tidak mendatangkan dosa. Ingat sekali lagi, bukan artinya bohong tersebut dibetulkan. Hanya saja ada poin-poin yang Islam, para ulama di dalam membedah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal bohong, sehingga kita yang mengikut tuntunan bukan kita mengkedepankan cara atau hawa nafsu yang ada pada diri kita. Apa contohnya? Bohong yang dibolehkan tidak dikatakan berdosa. Yang pertama, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi mensyarahkan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan perihal dibolehkan bohong dalam beberapa tempat. Kalau itu berkaitan dengan nyawa, ada orang bawa senjata dengan tujuan yang meyakinkan dan menguatkan bahwa orang ini ingin menghilangkan nyawa si fulan. Anda kenal fulan tersebut, dia cari atau dia bertanya kepada kamu, tahu nggak fulan bin fulan, dengan emosi, dengan bawa senjata. Di mana rumahnya? Kasih saya alamatnya. Rumahnya di mana? Kamu tahu? Yang dicari ini tahu? Atau kamu bertanya, kenapa kamu cari ini orang? Mau kuhabisi nyawanya karena bla 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 bla. Maka dalam hal ini, jika kamu berbohong, kamu tidak berdosa. Justru dianjurkan untuk menyelamatkan nyawa. Nah, jadi ada tempat-tempat tertentu bohong itu tidak berkaitan dengan dosa, malah dianjurkan supaya mendatangkan maslahat dan terhindar daripada kemudaratan, hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, tahu saya mana rumahnya? Kamu terus lurus, nanti ada tikungan belok kanan, mentok. Ada 2 jalur di situ, kamu ambil kiri, habisnya kamu belok lagi. Padahal rumahnya di balik arahnya. Misal dia kasih arah ke utara, rumahnya ngarah ke selatan. Nah, kan orang ini berbohong. Betul, dia berbohong, tapi untuk kemaslahatan. Apakah dosa berbohongnya? Tidak. Itu ya, untuk kemaslahatan yang berkaitan dengan keselamatan nyawa. Atau seorang suami berbohong kepada istri, berbohong kepada istrinya. Istrinya baru belajar masak nih, dipraktekkanlah apa yang dia pelajari. Ternyata hasil masakan istri dicobakan ke suami, nggak enak sama sekali. Ya, entah dia salah kasih gula, dikasihnya garam. Misal, contoh. Akhirnya yang mestinya sayur asam dia bikin tuh rasanya asam enak, jadinya asin. Bukan sayur asam, sayur asin. Ya. Dikasihkan ke suami, coba ini masakan pertamaku, kata si istri. Dicoba sama suami, nah, kan tahu rasanya nggak enak. Maka penilaian yang diberikan suami kepada istri dengan berbohong atas masakan yang tidak enak tadi, dibilangnya enak, itu kan bohong. Dosa enggak? Tidak. Apa sebab? Untuk menjaga perasaan istrimu yang sudah susah payah.
menyiapkan, menyajikan, menyediakan waktunya, makanan kuah untuk kamu, menyenangkan kamu sebagai suaminya. Akhirnya si suami tadi bohong, maka tidak dihukumi bohong suami akan masakan istri yang memang tidak enak, ya dibilangnya lah enak padahal tidak, sampai dia mencicipin kuah sayur asin tadi tuh berut mukanya tuh, tapi ditahannya, tidak diperlihatkannya. Itu tidak berdosa bohong yang seperti itu, ya. Tapi tetap kejujuran itu sifat mulia yang mesti ada pada diri kita masing-masing. Allah memberikan anugerah kepada kita sifat tersebut, dan Allah memberikan pemahaman kepada kita. Di dalam istilah ahlul haqiqah, orang-orang ahli hakikat, apa itu sidq, jujur? Qaulul haq fi mawatinil halak, perkataan atau ucapan jujur di tempat yang bisa membinasakanmu. Tempat yang bisa membina. Kalau kamu jujur, kamu binasa, kamu celaka, kamu pasti terjadi apapun, sesuatu yang tidak kau harapkan. Tapi dia berani tampil jujur. Dia tampil jujur. Nah, ini dinamakan jujur. Artinya kebalikan daripada ini namanya bohong. Nah, orang yang meninggalkan kejujuran pada dirinya, sifat jujur ini, maka dia akan terbiasa dengan kebohongan. Dia meninggalkan sifat jujur, maka yang tampil pada dirinya berbohong, ya. Memang pahit, mungkin bisa mencelakakan kamu, bukan artinya mencelakakan sampai berkaitan dengan nyawa, tidak. Orang mau benci mungkin sama kamu, berburuk sangka orang sama kamu, tidak kamu disapa lagi, tapi kejujuranmu itu bernilai di mata Allah, dan itu sifat mulia binasil Quran, ya. Jadi kita tidak takut kalau kita harus menjaga kejujuran dan bersungguh-sungguh akan sifat mulia tersebut, jikalau itu mendatangkan ridho Allah, meski manusia satu bumi tidak suka dengan kita. Untuk berbohong supaya orang suka dengan kita, lalu kita meninggalkan sifat mulia kejujuran tersebut, maka kalau bisa itu tidak ada pada diri kita. Dan itu bukan sifat yang terpuji, melainkan terhina. Madmum itu terhina. Man taraka sidqa inda khawfihi ista'mala al-kadhiba inda dhannin naf'i bi kadhib wa hadha madmum syar'an wa adatan. Siapa orang yang meninggalkan, meremehkan atau mengabaikan kejujuran karena ada rasa takut, kalau jujur nanti aku tidak disukai lagi, kalau jujur nanti aku dibenci orang, kalau jujur nanti aku tidak dihiraukan orang, kalau jujur nanti aku tidak ditegur sama orang, dia lakukan kebohongan, dia gunakan kebohongan untuk menjaga apa yang ditakutkannya, maka dia telah melakukan satu perbuatan sifat yang hina secara syariat dan menjadikan dia nanti terbiasa dengan hal tersebut. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad, peperangan terakhir yang dihadiri oleh Nabi namanya peperangan Tabuk. Itu peperangan Tabuk itu terjadi di musim panas, di saat kurma sudah berbuah, musim panen. Dikumandangkanlah seruan jihad fisabilillah. Daerah namanya Tabuk. Kalau dari Madinah itu jauh, paling jauh daerah dalam peperangan. Dan peperangan terakhir yang dihadiri oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya perang Tabuk. Itu kalau jalan kaki, mungkin jalan kaki ya, dari Bulungan itu ke Samarinda lokasinya.
Kenapa? Di dalam catatan sejarah itu hampir mendekati 1000 kilometer dari kota Madinah ke Tabuk. Ya, kisaran 900-an kilometer. Nah, ukur aja kalau dari Bulungan ke Samarinda itu berapa kilometer? Ya, kurang lebih. Musim panas, musim panen. Anda bayangkan, yang punya kebun-kebun kurma, yang punya kurma daripada orang-orang yang beriman di kota Madinah, ini saatnya untuk jual beli, panen, menghasilkan uang. Tiba-tiba panggilan jihad dikumandangkan. Semua orang yang ada daripada orang-orang yang tinggal di Madinah, di antara mereka orang-orang yang munafik membuat berbagai macam alasan supaya tidak ikut andil dalam perang. Di zaman itu kalau orang sengaja meninggalkan perang itu bisa diperangi atau dibunuh. Nah, sehingga mereka orang-orang munafik membuat alasan untuk bisa mendapatkan izin tidak keluar ikut perang. 3 di antara sahabat, namanya Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian satu lagi Murarah ibn Rabi. Dari 3 orang ini tidak ikut juga, tidak hadir, tapi bukan sengaja. Mereka diuji hawa nafsunya dengan hasil panen yang siap mereka dapatkan atau uang yang mereka dapatkan dengan jual beli kurma ini. Pemilik kebun mereka nih punya kebun kurma tinggal panen. Dengan panggilan seruan jihad fisabilillah. Itu panggilan wajib. Kalau sudah perang fisabilillah di zaman Nabi kita udah wajib, harus yang lain kalah semua. Gak ada toleransi kecuali memang diperbolehkan untuk tidak hadir. Nah, 3 orang ini, Ka'ab, Hilal, Murarah, mereka ini bukan sengaja mau tidak ikut perang Tabuk hadir, tapi ditunda. Nantilah. Nah, nafsunya tadi itu ya tidak lolos daripada bisikan-bisikan yang mempengaruhi keimanan. Ini sahabat Nabi, orang yang ada di tengah-tengah Nabi, di sekitaran Nabi. Akhirnya Nabi udah mempersiapkan, mengumumkan berangkat kaum muslimin keluar dari Madinah. Hari pertama bilang Ka'ab bin Malik. Ini Ka'ab bin Malik sendiri cerita di dalam Sahih Bukhari, juga disebutkan dalam Musnad Hambali, cerita komplit dari pengakuan beliau sendiri. Masih dekat saja Rasulullah dengan rombongan kaum muslimin. Besok kususul. Hari kedua begitu aja. Dia bilang sama alasan kepada dirinya seperti itu. Hari ketiga udah hilanglah, sudah rombongan ini udah 3 hari berlalu, kehilangan jejak. Tidak ikutlah dia di dalam peperangan Tabuk. Sampailah kembali kaum muslimin dari peperangan Tabuk. Nabi itu kebiasaan beliau kalau pulang dari jihad fisabilillah, yang pertama dituju masjid. Beliau tuju masjid, beliau bersyukur kepada Allah, beliau melihat kondisi kaum muslimin, beliau mencari siapa yang hadir dan siapa yang pergi, siapa yang tidak kembali. Entah dia syahid di jalan Allah, tewas dalam peperangan, atau mereka cedera. Itu ditanya sama Nabi satu persatu. Lihat bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad. Datanglah orang-orang munafik dengan macam-macam alasan. Ini, ya Rasulullah, aku tidak hadir begini. Ya Rasulullah, maafkan ana gini, ana begini. Dimaafin sama Nabi secara lahiriahnya. Alasan yang mereka utarakan dengan Nabi Muhammad itu diterima sama Nabi. Tapi yang tersirat di dalam hati mereka, Nabi serahkan kepada Allah.
Tidak terkecuali 3 orang yang saya sebutkan tadi, Ka'ab, Murarah dan Hilal bin Umayyah. Mereka tidak mau bikin alasan, sebagaimana orang-orang munafik membuat alasan supaya tidak dihukum. Akhirnya mereka berbohong kan? 3 orang ini tidak. Kata Ka'ab bin Malik, "Ya Rasulullah, aku tidak punya alasan apapun untuk menafikan, menghilangkan atau berbohong, membuat macam alasan tidak hadir bersamamu di peperangan Tabuk. Tapi memang dari diriku mengakhir-akhirkan hingga aku kehilangan jejak. Aku tidak sakit sebagaimana yang punya alasan sakit. Aku tidak tua sebagaimana yang mempunyai alasan badannya sudah tidak mampu. Enggak, aku kuat, aku sehat, aku punya persiapan. Tapi aku mengakhirkan, menunda-menunda hingga aku ketinggalan. Dan aku jujur mengatakan apa adanya." 3 orang ini dimaafkan sama Nabi. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, "Tunggu hukuman yang akan kamu dapatkan dari Allah." Kalau yang lain, dimaafin sama Nabi karena mereka berbohong. Ini orang-orang munafik. Tapi 3 orang ini enggak. Sampailah balik ke rumah masing-masing. Bilang Ka'ab, keluarganya bilang, "Ya Ka'ab, kenapa kau tidak bikin alasan sebagaimana yang lain bikin alasan kepada Rasulullah? Kau pasti dimaafkan." Ya. Lihat yang lain bikin alasan begini dimaafkan sama. Iya, Nabi memaafkan. Kenapa? Karena Nabi itu melihat yang lahiriahnya. Kalau yang isi hatinya Allah diserahkan kepada Allah. Nah, 3 orang ini tidak mau. Apa jawab Ka'ab? "Mau berbohonglah aku sebagaimana aku bisa berbohong, tetap Allah akan bukakan apa yang perbuatan bohong ini kepada Rasulnya, utusannya, yaitu Nabi. Tidak bakal ada yang bisa mengelak. Walaupun aku punya alasan, walaupun masuk, tapi kalau itu bohong, tetap Allah akan membukanya. Aku ini berhadapan dengan Nabi, utusan Allah yang wahyu langsung turun kepadanya. Manalah aku berani berbohong?" Dan dia berani berkata jujur, bersungguh-sungguh dengan kejujuran, hingga datanglah hukuman untuknya. Apa hukumannya? Kata Nabi, tidak boleh ada satu orang pun yang bercakap, berkata-kata, ngomong, ngobrol, menegur, menyapanya. Diasingkan ini, tapi di tengah keramaian. Satu Madinah itu bulat suara, yakin, percaya apa yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad baik semua, mesti ada kebaikan. Nabi larang mereka untuk berkomunikasi dengan 3 orang ini. Nabi larang mereka untuk berinteraksi dengan 3 orang ini. Mereka lakukan. Datang Ka'ab ke pasar, mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ditanya, tidak dijawab. Tidak ada satu orang yang mau menyapanya. Anda bayangkan, diasingkan, dipulaukan, tapi di tengah kota. Anggap nih satu kota Tarakan, tidak mau ngomong sama kalian, satu orang, tidak ditegur. Ya Allah, satu Tarakan tidak mau negur kalian. Kalian menegur, tidak dijawab. Kalian bertanya, tidak dijawab. Apa yang terjadi dengan orang seperti ini? Kalau keadaan yang dia rasakan, bagaimana batin dia, gimana perasaan dia? Satu Madinah tidak menyapanya. Adapun 2 orang tidak mau keluar dari rumah, menangis saja di rumah, menyesali perbuatan. Takut dia menjalani apa yang telah ditetapkan. Tapi tidak untuk Ka'ab, beliau tetap keluar, bukan juga di penjara, bebas, tapi tidak boleh bicara sama mereka 3 orang dihukum. Sehari, 2 hari, minggu, 2 minggu. Dalam tafsir itu dijelaskan total 50 hari tidak ada yang berkata-kata dengan mereka. Dicuekin, diasing, tidak disapa, tidak ditegur. 50 hari. Satu kota Madinah tidak ada yang menegur. Masya Allah. Gila saja tidak kalau kita mendapatkan hal yang seperti itu. Dia coba-coba ke masjid, hadir ke majelis pengajian Nabi Muhammad, yang mengucapkan Assalamualaikum. Dia tengok, dia pengen melihat bibir Nabi itu menjawab salam enggak? Enggak juga. Masya Allah.
Ketika dia ngomong sama orang lain, bersumpah bahkan kepada sahabatnya, demi Allah, aku bersaksi kalau engkau mengetahui aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi, betulkah apa yang aku lakukan? Tidak dijawab. Ya udah, perintah Nabi, hukuman untuk mereka. Apa yang bisa diperbuat kalau udah Nabi mengatakan seperti itu? Udah hukuman dari Allah. Lalu datang lagi perintah dari Nabi mengutus agar istrinya menjauh dari suami. Oh, sudahlah orang satu Madinah tidak menegur, sekarang diperintahkan istrinya untuk kembali. Katanya, apakah diceraikan istriku? Tidak. Tapi disuruh kembali ke rumah orang tuanya. Tidak boleh negur, tidak boleh nyapa, tidak boleh ketemu bini. Hiduplah sendirian di rumah. Jadi apa yang dilakukan? Menangis, istighfar, taubat sama Allah, takut sama Allah. Tapi lihat kejujuran tiga orang ini, sebagaimana yang diceritakan Ka'ab bin Malik ini, ya, apa yang dilakukannya dari kesungguhannya menjaga sifat jujur ini, terpuji. Ayat Al-Quran itu diturunkan akan sebab tiga orang ini. Di hari sampai hari ke-50 hari baru mendapatkan pembebasan dari hukuman. Lebih parah daripada itu, datang surat dari Romawi, nggak tahu rajanya saat itu Heraklius atau Hercules. Pas dibaca surat ini, dia mendengar, datanglah ke kami, maksudnya ke Romawi. Kami akan jamu kau, kami siapkan kebutuhan, kami siapkan tempat, kami kasih jabatan, kami kasih semua fasilitas, kami siapkan perempuan jika kau butuhkan. Tinggalkanlah sudah Muhammad dan Romawi bisa tahu ini tiga orang kena hukum. Berarti ada mata-mata di zaman itu ya. Udah ada mata-mata di zaman Nabi untuk mengetahui perkembangan Islam. Makanya tidak heran di dalam ayat Al-Quran itu ada namanya diceritakan pembakaran atau penghancuran Masjidid Dirar. Karena isi daripada masjid itu adalah munafik semua. Itulah mata-mata, tapi pakai nama masjid. Disitulah mereka pengen tahu bagaimana pergerakan kaum muslimin, mata-matai kaum muslimin. Akhirnya dapat perintah dari Allah untuk menghancurkan itu Masjid Ad-Dirar. Kita tidak bicara Masjid Dirar, tapi kita melihat dari mana kesungguhan tiga orang ini menjaga kejujurannya di hadapan Allah dan Nabi. Allah turunkan ketika itu surat dari Romawi. Nah, bilangnya ini cobaan lagi. Sudahlah, aku berapa puluh hari tidak ditegur satu Madinah. Aku diasingkan di tengah-tengah keluargaku, istriku tidak boleh berjumpa denganku. Lah datang lagi cobaan duniawi untuk diriku dari Raja Roma. Diambil, disobek, dibuang sampah, dibakarnya. Tidak mau dia pertahankan kejujurannya terhadap apa yang disampaikannya kepada Nabi Muhammad. Turunlah ayat Al-Quran. Di tengah malam dia sedang menangis menatap langit. Ini Ka'ab bin Malik menitiskan air mata, menyesali apa yang telah berlaku atas dirinya, mengabaikan panggilan jihad fisabilillah. Allah turunkan Al-Quran sebagai pembebasan terhadap tiga orang ini. Dikhususkan ini ayat kepada tiga orang tersebut. Umumnya ya untuk kita. Menjaga kejujuran, sifat jujur ini khususkan dari ayat tersebut kepada tiga orang. Siapa? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Tiga ayat ini dikhususkan kepada mereka. Dan mereka itu namanya abadi sampai hari kiamat karena Al-Quran itu diturunkan. Karena jujurnya. Kalau yang lain kan orang munafik bikin alasan untuk tidak dihukum. Tiga orang ini jujur. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhanat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhanat 'alaihim anfusuhum. Dan atas tiga orang kata Allah. Maksudnya siapa? Ya ini tadi, tiga orang yang saya sebutkan. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, mereka yang berpaling dari peperangan Tabuk. Khulifu yang terlambat, yang mengakhir-akhirkan. Akhirnya betul-betul ketinggalan. Hatta idza dhanat 'alaihimul ardu bima rahabat, sehingga bumi yang luas ini serasa sempit. Anda bayangkan satu Madinah tidak mau ngomong sama dia orang.
Satu kota tuh tidak mau bicara, bercakap tidak mau. Nah, luasnya bumi ini jadinya sempit. Terasa kayak sempit. Wa dhammat alaihim anfusuhum. Di dada mereka itu, hati itu, ya Allah, nggak ada nilai sama sekali. Manusia ini ada di sekitar, tapi tidak boleh menyapa, tidak boleh ngomong, nggak boleh negur. Ya, kayak hidup satu semata wayang ya, sendirian aja hidup di dunia yang luas ini, dia sendirian aja, seperti seolah-olah dia aja hidup. Jadi dunia yang, bumi yang luas ini jadinya kayak sempit. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Dan mereka ini, 3 orang ini, mereka tahu, yakin tidak ada tempat untuk kembali kecuali selain hanya kepada Allah. Mau kembali kemana? Dia mengetahui, menyadari kesalahan, kekhilafannya. Mau balik kemana? Baliklah kepada Allah. Jangan kepada yang lain selain Allah. Ini orang 3 ini bertahan. Prinsip mereka jaga. Jujur itu betul-betul mereka junjung tinggi. Hukuman mereka jalankan. Mau kembali kemana? Tawaran dari Raja Romawi sudah ada. Nah, bukan itu tempat kembali. Mereka tahu kembalinya kemana? Kepada Allah. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Kecuali kepadanya. Tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah bukakan pintu taubat untuk mereka. Allah terima taubat atas taubat 3 orang ini. Subhanallah, yang buat salah mereka, ya, yang kasih buka pintu taubat Allah, yang ketuk hati dia untuk bertobat Allah, yang menerima taubat mereka Allah. Apa sebab? Jujur. Prinsip jujurnya itu mereka pegang. Itulah yang bernilai di sisi Allah. Tsumma taba alaihim liyatubu. Dibukakan sama Allah pintu taubat, diterima Allah taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah dialah zat yang menerima taubat hambanya, tapi taubat yang sungguh-sungguh, bukan mempermainkan taubat, sungguh-sungguh bertaubat. Dengar itu panggilan dari jauh, ya Ka'ab, ya Ka'ab. Ada yang manggil kan sudah, karena ayatnya sudah turun, pembebasan untuk mereka dari hukuman sudah datang. Oh, senangnya Ka'ab karena ada yang manggil. Oh, 50 hari dah, tidak ada suara yang tertuju ke dia. Dia bertanya, tidak ada yang jawab. Dia menyapa, tidak ada yang balas sapaan. Mengucapkan salam, tidak ada yang balas jawab salam. Hatta Nabi, sampai kalau dia melirik ke arah wajah Nabi, Nabi melengos, berpaling. Kalau dia nunduk ke Nabi, melihat ke dia. Kalau dia melihat ke Nabi, berpaling lagi. Oh, itu paling berat itu. Kenapa? Karena yang memalingkan wajah, yang tidak menegur itu manusia yang paling dicintai. Ya, apa perasaan kita atas orang yang paling kita cintai tapi mengabaikan kita? Oh, tersiksa betul ini. Tapi itulah hukuman yang sudah didatangkan sama Allah. Ingin Allah lihat sampai di mana kesungguhan mereka terhadap taubatnya dan prinsip menjaga kejujuran yang telah mereka utarakan kepada Nabi. Di hari pertama mereka, Nabi pulang dari peperangan Tabuk, ya. Sampai ke masjid yang pertama kali mengucapkan hani'an lak sahabat Talha. Aku ingat kata Ka'ab bin Malik, orang yang pertama kali memberikan sukacita kepadaku atas apa yang telah kami dapatkan pembebasan dari hukuman ini, sahabat Talha. Nah, yang ngabar itu dia buka jubah, dia buka gamis, dia kasihkan hadiah karena dapat kabar baik tadi. Lalu beliau melihat ke wajah Nabi, Nabi senyum Nabi itu menghilangkan semua 50 hari kesusahan yang dialami. Tidak ada lagi udah rasa susah. Kenapa? Karena orang yang dia cintai yaitu Nabi Muhammad udah senyum sama Ka'ab bin Malik. Oh, udah gundahnya hilang, resahnya hilang, susahnya udah hilang karena cuma melihat Nabi senyum kepada dirinya. Dan Nabi sendiri yang bacakan ini ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian
takutlah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Secara khususnya ini makna siapa orang-orang as-shadiqin? 3 orang yang disebutkan. Tapi umumnya ini ayat tertuju kepada kita semua. Ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian selalu dengan orang-orang yang jujur. Ya. Nah ini ayat abadi. Bayangkan tadinya dia maksiat, melanggar perintah, tidak ikut perang tanpa ada alasan, ya. Mengakui, dihukum, diasingkan di tengah keramaian 50 hari, istri, anak, keluarga juga harus menjauh. Tapi sabar, jujur. Sifat jujurnya itu, taubatnya yang betul-betul itu mendatangkan kemuliaan untuk diri mereka. Lihat tadi katakan, orang yang meninggalkan sifat jujur pada dirinya, maka yang akan tampil pada dirinya kebohongan. Dia akan terbiasa, akan menjadi satu adat kebiasaan. Biasa sudah bohong. Kenapa? Karena biasa sudah meninggalkan kejujuran. Jadi pada dasarnya jujur itu adalah satu pegangan untuk diri kita setiap masing-masing manusia yang beriman kepada Allah atau orang yang tidak beriman, khususnya kepada kita yang beriman. Kecuali di beberapa tempat bohong itu diperbolehkan. Tapi ingat, hukum jujur itu adalah keharusan. Ya, prinsip jujur adalah satu keharusan yang mesti kita miliki dan ada pada diri kita, serta tidak boleh kita meremehkan kejujuran tersebut. Nah inilah hikmah daripada yang ke-33 kata Imam Al-Haddad, siapa orang yang meremehkan daripada atau meninggalkan sifat jujur karena takut, maka yang akan tampil pada dirinya penuh dengan kedustaan, bohong. Dan bohong ini penyakit, ngalang-ngalai wabah virus corona. Nah, ya. Orang kalau udah sekali bohong itu bukan habis di situ. Ya. Kalau udah bohong sekali nggak habis di situ. Ada yang kedua, ketiga, keempat, seperti buah anggur. Buah anggur itu apa namanya? Banyak merentet itu bahasanya, merentet. Ya. Ente dari mana? Oh, ana dari misalnya dari situ. Tapi pengakuannya ini bohong, umpama. Saya kasih contoh. Entah dia malu kah atau apa kah. Ya. Dari mana? Dari situ. Tempat siapa? Tempat fulan. Ngapain? Oh, kami tadi begini. Berapa kali sudah bohong tuh? Sama siapa? Ada sama itu. Oh, berapa banyak sudah bohongnya? Nggak habis bohong itu di satu kalimat, tidak, terus berkelanjut. Orang yang berkelanjutan dan terbiasa dengan kebohongan pada dirinya tercatat di sisi Allah kadzab, pendusta. Itu bilang Nabi SAW, orang yang membiasakan diri hidup jujur, prinsip jujur, sifat jujur ada pada dirinya, dan terus dia jujur akan dirinya, maka dicatat di sisi Allah, ini hamba siddiqah, orang yang jujur, hamba yang jujur. Dan orang yang terbiasa setiap hari dengan kebohongan dan berkelanjutan akan sifat bohong tersebut, maka di sisi Allah pun dia tercatat kadzab, pendusta. Di sisi Allah namanya bukan fulan, tapi kadzab, pendusta. Alhamdulillah, semoga Allah berikan pemahaman untuk kita. Allah jaga kita daripada sifat-sifat yang membinasakan kita. Semoga Allah menganugerahkan kita sifat jujur, sifat mulia, sifatnya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan perkumpulan kita ini penuh keberkahan insyaallah, dan Allah berikan hikmah daripada hikmah malam hari ini, kebijaksanaan dan kemuliaan serta banyak ilmu yang kita dapatkan.
dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang jujur dalam segala hal, jujur dalam keadaan ibadah, jujur dalam saat kita beramal, jujur dalam keadaan kita bermuamalah, jujur dalam keadaan kita bersosialisasi dengan orang yang ada di sekitar kita, insyaallah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.